Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, bagaimana sejauh ini pengusutan kasus ini? Baik, dapat kami jelaskan. Penyidik telah melakukan beberapa serangkaian kegiatan penyelidikan maupun penyidikan bahwa sampai dengan saat ini saksi yang kita lakukan pemeriksaan sejumlah 8 orang. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kami juga melakukan analisa terkait CCTV yang berada di sekitaran TKP. Namun sejauh ini dari analisa CCTV tersebut belum ada yang mengarah langsung pada tindakan atau terjadinya tindak pidana tersebut. Namun tim sedang berusaha untuk mencari yang menjadi pelaku yang harus bertanggung jawab sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Demikian. Baik, Pak Agung, saya akan ke kakak korban, Mas Felek. Mas Felek, bisa dijelaskan bagaimanakah kondisi dari kakak saat ini? Baik. Ya, baik Mas Felek, mohon maaf. Kami sepertinya mengalami gangguan koneksi. Saya akan ke Pak Agung kembali. Pak Agung, tadi Anda sampaikan bahwa terdapat 8 orang yang sudah diperiksa. Barang bukti apa saja yang juga sudah diamankan? Barang bukti ini antara lain kendaraan dari korban, kemudian beberapa baju yang saat itu menempel pada korban, serta beberapa alat komunikasi yang milik saksi. Ya, nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Baik, dari penyidikan kasus ini apa saja temuan-temuannya? Apakah korban ini luka-luka yang dialami? Bisa Anda jelaskan? Untuk saat ini kami sudah berkirim permohonan untuk permintaan visum, ya. Tapi kalau dalam analisa kami terhadap pemeriksaan terkena luka korban, yaitu korban mengalami luka akibat benda senjata tajam yang mengenai di bagian kepala bagian belakang. Untuk lebih jelasnya kami akan menunggu hasil secara resmi dari visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kemudian untuk sejauh ini korban sudah kembali ke rumah dan kami juga menunggu waktu ya, sehingga pada saat pemeriksaan terhadap korban nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, Pak Agung, apakah sebelumnya ada komunikasi dengan keluarga? Apakah korban ini sebelumnya pernah mengalami masalah ataupun juga intimidasi? Itu nanti menunggu pemeriksaan terhadap korban ya, karena sejauh ini korban belum secara stabil ya untuk diminta keterangan. Oke, Kemudian artinya, dari hasil analisa sedikit dan juga wawancara sedikit dengan korban, ya. Korban menyampaikan bahwa pelaku ini berjumlah 2 orang, salah satunya yang memegang senjata tajam, dan itu tidak selang lama sejak korban akan kembali ke rumah dari tempat nongkrongnya itu langsung ditepet dari belakang menggunakan roda 2. Baik, Pak Agung, saya konfirmasi bahwasanya ada kemungkinan tadi seperti disampaikan pelaku lebih dari 1 orang, artinya 2 orang, sesuai dengan kesaksian dari korban. Betul. Baik, sejauh ini sejauh mana Polres Grobogan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers ataupun juga organisasi wartawan dalam penanganan kasus ini, Pak? Sejauh ini kami berfokus pada untuk mencari para pelaku ya. Kami fokus terhadap tindakan atau kejadian di sekitar TKP dan lebih mengedepankan analisa terhadap CCTV, kemudian beberapa alat komunikasi dan saksi-saksi di sekitar TKP. Ya, itu dulu yang kami lakukan. Baik, Pak Agung, apakah ada langkah konkret yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Grobogan untuk menjamin perlindungan terutama bagi jurnalis yang sedang bertugas? Bagi kami penyidik ataupun Polres Grobogan,
kami selalu bersinergi kepada para pihak apabila memang mengalami suatu tindak pidana atau menjadi korban dari tindak pidana, segera melapor ke Polsek atau Polres terdekat, dan kami akan berusaha untuk bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel. Baik, Pak Agung, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan kakak korban. Ada Mas Felek Wahyu Wibowo. Mas Felek, apakah sudah kembali bergabung bersama kami? Iya, halo, apakah bisa didengar? Baik, Mas Felek, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwasanya pengakuan dari adik Anda bahwa adik Anda dianiaya lebih dari satu orang. Ada 2 orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Apakah sebelumnya adik Anda pernah bercerita mengalami intimidasi ataupun juga permasalahan? Kalau terkait intimidasi memang tidak pernah ada informasi. Teman terkait kerja pun Manik memang kadang-kala diskusi, dan hari terakhir beberapa hari sebelum adanya insiden itu kami memang komunikasi terkait aksi kemungkinan liputan di Pati. Cuman sebelumnya Manik juga liputan di beberapa materi di Kabupaten Grobogan. Gitu, Mas. Oke. Baik, Mas Felek, kondisi terakhir adik Anda yang Anda lihat seperti apa? Luka-luka apa saja yang dia alami? Ya, luka Manik ada 2 di bagian kepala, yaitu satu berbentuk lurus seperti dijelaskan Pak Kasat tadi, satu berbentuk lurus dan yang satu agak melingkar begini. Yang lebih dalam itu sebenarnya yang lurus, namun yang melingkar itu malah membuat tengkorak sedikit, istilahnya bahasa Jawanya cuil atau gimana ya, itu membuat tengkoraknya itu terluka. Sekarang Manik harus kemarin sempat mengalami luka jahit yang cukup banyak di bagian kepala. Oke, Mas Felek, boleh saya konfirmasi apakah ini pertama kalinya terjadi atau sebelumnya adik Anda sebagai jurnalis pernah mengalami hal serupa? Baru pertama kali Manik mengalami, baik sebelumnya Manik juga tugas di Bali maupun di Jawa Timur, dan insiden ini malah terjadi di Kabupaten Grobogan di tempat kelahirannya Manik sendiri. Oke, Mas Felek, apakah ada harapan tersendiri dari keluarga berkaitan dengan penegakan kasus ini mengingat cukup beresiko pekerjaan adik Anda sebagai seorang jurnalis? Ya. Kalau harapan kami, semoga kami percaya dengan kepolisian, karena kami setiap saat juga komunikasi dengan Polsek maupun Polres, semoga juga cepat terungkap. Teman-teman kepolisian juga mendapat kekuatan untuk selalu bekerja terkait kasus ini, dan kami berharap untuk jurnalis semoga dapat perlindungan, karena jurnalis juga saat kritis juga kita berpotensi untuk mendapatkan hal-hal seperti ini, Mas. Baik, Mas Felek, terima kasih banyak. Kita harapkan bahwasanya kasus ini bisa diungkap secara terang benderang, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian dari Grobogan. Pak Agung, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam sehat Bapak-Bapak.